Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang polinomial suku banyak. Perkenalkan, nama saya Rika Amanda Nafisa, absen 31. Perkenalkan, nama saya Naura Kamelia, absen 23. Perkenalkan, nama saya Salma Kila, absen 32. Perkenalkan, nama saya Damasa, absen 1. Perkenalkan, nama saya Wahyulianto, absen 35. Saya Muhammad Rizky Kaptarso, absen 20. Pengertian sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut. Px sama dengan an x pangkat n tambah an min 1 x n min 1 ditambah an min 2 x n min 2 ditambah a1x tambah a0. Derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x. Koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Jadi n itu adalah derajat, x itu adalah variabel, koefisiennya itu dibilangnya menjadi a. Contoh dari persamaan polinomial adalah 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dan 6x sama dengan 8 sama dengan 0. Jadi 2 ini disebut koefisien dan x ini yang tadi dimisalkannya variabel x terus dijadi sebagai pangkat. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak derajat m dan n, maka fx tambah kurang gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Fx kali gx adalah suku banyak berderajat m tambah n. Contoh. Jadi di sini untuk contoh soalnya ada yang penjumlahan 2 sama 4. Ada 2x di fx, ada 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah 9x tambah 10 dan gx dan 4x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 10x tambah 5. Maka nilai fx tambah gx sama dengan yang tadi 2x pangkat 3 dan 4x pangkat 3 kan pangkatnya sama-sama x pangkat 3. Jadi itu digabungin seperti ini. Dan selanjutnya 5x pangkat 2 dan 7x pangkat 2 itu x sama-sama memiliki x pangkat 2. Jadi digabungin juga ditambahkan 5 tambah 7x pangkat 2. Setelah itu ada 9x pangkat 1 dan 10x pangkat 1 sama-sama pangkat 1, sama-sama memiliki x pangkat 1, berarti ditambahkan juga menjadi 9 tambah 10x. Setelah itu kita jumlahkan untuk yang tidak memiliki x, 10 dan 5. Jadi hasilnya 2 tambah 4 sama dengan 6. Karena ada x pangkat 3 jadi 6x pangkat 3 ditambah 5 tambah 7, 12x pangkat 2 ditambah 9 tambah 10 sama dengan 19x dan 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya 6x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 dan tambah 19x tambah 15. Soal berikutnya itu ada yang pengurangan. Fx diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 tambah 17x tambah 10 dan gx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 10x tambah 5. Untuk pangkat memiliki x pangkat 3 kita kurangkan seperti ini. Setelah itu yang memiliki x pangkat 2 kita kurangkan seperti ini. Setelah itu yang tidak memiliki pangkat kayak x pangkat 1 doang itu kita kurangkan juga
yang sama-sama memiliki X pangkat 1. Setelah itu yang tidak memiliki pangkat kita kurangkan juga. Jadi hasilnya 5 kurang 1 sama dengan 4. Karena ada X pangkat 3, jadi 4X pangkat 3. Dan ditambah 5 kurang 2, jadi hasilnya 3, karena X pangkat 2, jadi 3X pangkat 2. Ditambah 17 kurang 10 sama dengan 7, karena ada X-nya, jadi 7X. Dan ditambah 10 kurang 5 sama dengan 5. Penjelasan untuk materi ini akan dijelaskan oleh Wahyu Yulianto. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi Salman tadi. Selanjutnya itu ada kesamaan suku banyak. Misalkan terdapat suku banyak, yaitu ini rumusnya ya. Ini rumusnya Px sama dengan AN X kuadrat M tambah AN minus 1 X kuadrat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 X kuadrat N dikurang 2 tambah sama dengan ditambah A1 X tambah A0. Dan suku banyak yang lain itu adalah Gx sama dengan Bnx kuadrat N ditambah Bn kurang 1 X N kuadrat dikurang 1 ditambah sama dengan B1X tambah B0. Selanjutnya ada jika Fx itu setara dengan Gx, maka haruslah An itu sama dengan Bn. An min 1 sama dengan itu harus Bn min 1 sama dengan sampai A1 sama dengan B1. Selanjutnya ada Fx sama dengan Gx. Hal itu harus setara. Fx itu harus setara dengan Gx disebut dengan kesamaan polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya itu memiliki derajat yang sama, memiliki variabel dan koefisien yang seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dengan ruas kanan. Pada kesamaan polinomial ini tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada contoh soal jika AX adalah akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka tentukanlah nilai alfa ditambah beta dan hasil dari alfa dikali beta. Maka jawabannya itu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan X min alfa X dikurang alfa X dikurang beta. Terus habis itu dijabarkan menjadi A dikali X kuadrat dikurang alfa ditambah beta tambah alfa dikali beta. Terus habis itu ini tinggal dikali silang, yang ini tinggal dikali silang dan menghasilkan AX kuadrat dikurang A alfa ditambah beta X dikali A dan dikali alfa dikali beta. Seterusnya berdasarkan sifat kesamaan maka diperoleh min A alfa ditambah beta sama dengan alfa ditambah beta terus habis itu dipindah ruaskan yang min alfa ini terus habis itu ini dipindah ruaskan yang min alfa ini
Yang min alfa ini dipindah ruaskan ke kanan, jadi alfa ditambah beta sama dengan min B dibagi alfa. Seterusnya hasilnya menjadi A dikali alfa dikali beta sama dengan C. Terus habis itu dipindah ruaskan lagi menjadi alfa ditambah B sama dengan C dibagi alfa. Baik, selanjutnya penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rizky Kaftor tuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Kaftor tuh. Saya ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan Wahyu. Kesamaan suku banyak. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi persamaan. Jadi soalnya 20 per X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan A per 3X 3 min X min 3 plus B per X tambah 1. Jadi ini dikali silang 20 sama dengan A dikali X A dikali 1 B dikali X B dikali 3 sama dengan AX plus A. Terus BX kan jadi BX. B kali 3 jadi 3B. Terusnya 20 sama dengan AX. AX tambah A jadi AX plus BX tambah A min 3B. Terus 20 sama dengan 2 plus B kali X tambah A min 3B. Jadi 2A B 2 plus B sama dengan 0. A sama dengan min B. Terus A min 3B sama dengan 20. Selanjutnya min B. Kenapa min B? Jadi A-nya kan udah ketemu tuh. Yang di atas A sama dengan min B. Jadi A-nya sama dengan min B. Jadi min B kurang 3B sama dengan 20. B kurang 3B sama dengan min 4B sama dengan 20. 20 bagi min 4B sama dengan 20 bagi min 4 sama dengan min 5. Maka B sama dengan min 5. Jadi A sama dengan min B sama dengan min kali min 5 sama dengan 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aida Mayasya. Oke, akan saya lanjutkan. Ada pembagian suku banyak. Suatu fungsi suku banyak dapat dilakukan operasi pembagian terhadap fungsi lainnya. Ada dua cara, yaitu cara bersusun dan dengan metode Horner atau bagan. Lalu pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak dengan strategi pembagian bersusun. Misalkan suku banyak fx sama dengan a2x kuadrat plus a1x plus a0 dibagi dengan x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa s. Sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan x min k dikali hx plus s. Untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa s digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun berikut ini. Ini dijelaskan lebih detail ya. Fx sama dengan x min k plus hx plus s. Jadi hasil bagi hx dan a2x plus a1 plus a2k pada bagian atas dan sisa s pada bagian bawah yaitu sama dengan a0 plus a1k plus a2k kuadrat. Di sini ada cara lebih detail. A2x2 plus a1x plus a0 dibagi x min k. A2x kuadrat min ax kuadrat dikurang sama dengan A2x plus A1 plus A2k HX. A1 plus
A2K X plus A0 dikurang A1 plus A2K X min A1 plus A2K K dikurang A0 plus A1K plus A2K kuadrat sama dengan S. Nah, oke, selanjutnya pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak menggunakan metode Horner. Di mana langkah-langkahnya yang pertama, letakkan seluruh koefisien dari derajat yang tertinggi sampai 0 di bagian atasnya. Kemudian selalu dimulai dari pangkat tinggi secara berurut. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada contohnya nih 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 min 5x min 9 sama dengan 0. Nah, maka koefisien untuk pangkat x pangkat 3-nya itu dapat ditulis 0. Nah, kemudian langkah keduanya letakkan faktor penggali di samping kirinya. Kemudian yang ketiga, barisan bawah bagian kiri adalah hasil baginya, sedangkan bagian kanan adalah sisanya. Maka dapat ditulis sebagai yang ada di sebelah sini. Jadi, hasil bagi itu sama dengan kolom bagian kiri dibagi dengan koefisien derajat pembaginya. Kemudian untuk sisanya itu adalah kolom bagian kanannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini proses pembagian metode Horner itu dapat dijelaskan. Jadi di sini itu ada A2, kemudian kita turunkan, terus kemudian nanti yang di bagian atasnya itu kita turunin, kemudian dikali sama dengan K. Nah, nanti hasilnya itu kalau kita taruh di A pangkat 2K. Nah, kemudian nanti A1, kemudian nih A1 ditambah sama A2K-nya. Hasilnya segini. Nah, untuk kalian lihat di sini koefisien hasil baginya itu sama H atau biasa dilambangkan dengan HX. Nah, jadi hasil bagi HX-nya itu ini. A2X tambah A2K ditambah A1. Dan sisanya itu yang ada di sebelah kanan, yang di sebelah sini. Jadinya A pangkat A2K pangkat 2 tambah A1 kali K tambah A0. Nah, untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini tentukan hasil bagi 4x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 min 6x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1 bila dibagi dengan 2x min 1 menggunakan metode pembagian bersusun dan metode Horner. Nah, untuk cara pertama kita menggunakan pembagian bersusun, di mana yang soal di atas tadi ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi 4x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1. Nah, kemudian nanti kita bagi dengan 2x min 1. Nah, nanti caranya itu begini. 4x pangkat 5-nya kita turunkan ke bawah, kemudian 4x pangkat 5 dibagi sama 2x. Berarti kan 4 bagi 2 itu hasilnya 2. 5 pangkat 5 itu dibagi sama x. X itu kan pangkat 1, berarti pangkatnya itu berkurang 1, jadinya 2x pangkat 4. Nah, 2x pangkat 4-nya itu kita kemudian dikalikan dengan min 1. Kita kalikan dengan min 1, hasilnya min 2x pangkat 4. Kemudian nanti kita kurang. Setelah kita kurang itu hasilnya berarti menjadi yang ini. Yang 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1. Nah, kemudian kita lanjut seperti cara sebelumnya. Di sini ada 2x pangkat 4 dikurang, kita cari yang ininya, 3x pangkat 3. Nah, jadi 2x pangkat 4 dibagi 2 itu 1. X pangkat 4 dikurang X pangkat 1 dibagi X pangkat 1 itu X pangkat 3. Jadi hasilnya X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 ini kita masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam sini, jadinya X pangkat 3-nya kita kurangkan dengan 1 dulu. Sehingga jadinya 2x pangkat 4
ditambah X pangkat 3 yang di atas ini. 2X pangkat 3. Nah, terus kemudian setelah kita yang dapat yang ini kita kurangkan menjadi 4X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 dikurang 5X tambah 1. Nah, 4X pangkat 3-nya itu kita dibagi dengan 2X, jadinya 2X pangkat 2. 2X pangkat 2-nya ini dikali dengan min 1, hasilnya taruh di sini. Jadi min 2X kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Berarti min 4X pangkat 2 dikurang 5X tambah 1. Nah, min 4X pangkat 2 ini kita bagi dengan 2X, jadinya min 2X. Nah, min 2X ini kita kalikan dengan min 1. Nah, min 2X kali min 1 itu kan berarti plus 2X. Kan? Kemudian kita kurangkan lagi. Sekarang sisa min 7X tambah 1. Nah, min 7X tambah 1 berarti kan min 7X dibagi sama 2X itu sama dengan 7 per 2. Sama dengan min 7 per 2. Nah, min 7 per 2 ini kita kalikan dengan 1. Hasilnya sama dengan 7 per 2. Kemudian kita kurang. 7 per 2 dikurang sehingga hasil sisanya itu adalah min 5 per 2. Jadi di sini itu adalah sisanya. Kemudian yang di bagian atas ini itu adalah hasil bagian. Kemudian di sini adalah sisanya. Nah, untuk cara selanjutnya itu menggunakan metode Horner. Ya, dimana di sini sama. Kita tuliskan di sini 4X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 min 5X tambah 1. Di sini kan kita tahu kalau misalkan 3X pangkat 4 itu nggak ada. Berarti karena dia nggak ada, kita tuliskan kalau X pangkat 4-nya itu 0. Sehingga kita masukkan nih, di sini kan koefisiennya 4. 4, 0, 3 karena dari sini ya. Kemudian 6 karena dari sini tinggal di koefisien tinggal ditaruh di paling atas. Kemudian min 5 kita turunin dan satunya kita turunin. Nah, selanjutnya kan yang diminta itu kan 2X pangkat 2X min 1. Nah, jadinya 2X min 1 itu kalau misalnya kita hitung berarti kan 2X sama dengan 1. Nah, kemudian berarti kita hapus dulu. Kemudian 2X itu min 1. 2X sama dengan 1. X berarti sama dengan setengah. Nah, untuk hasil pembagiannya itu setengah, berarti 4-nya ini pokoknya angka pertama di bagian kanan harus selalu kita turunin. Kita turunin tanpa harus bagi dulu. Nah, jadi 4 dikali setengah itu 4 kali setengah itu 2. Kita taruh di sini. 0 tambah 2 itu 2. Kemudian 2 dibagi dengan setengah itu hasilnya sama dengan 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 bagi setengah itu sama dengan 2. Min 6 tambah 2 itu min 4. Nah, min 4-nya itu dikali sama setengah min 2. Nah, min 5 tambah min 2 berarti kan sama dengan min 7. Min 7 dibagi setengah min 7 per 2. 1 tambah min 7 per 2 itu sama dengan 5 per 2. Kenapa? Karena gini. 1 ditambah min 7 per 2. Itu sama dengan berarti 2 per 2 dikurang 7 per 2. Hasilnya itu sama dengan min 5 per 2. Min 5 per 2. Yang jadi ini. Sehingga hasil baginya itu yang ada di belakang sini. Hasil bagi, kalau metode Horner ada yang di sini. Sedangkan sisanya itu yang di sini. Jadinya setelah kita lihat hasil baginya itu 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 kurang 4X dikurang 7 per 2.
Nah, ini kita sederhanakan dibagi dua semua untuk menghilangkan jadinya 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 7/2. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini itu pangkatnya itu 4x pangkat 5. Sedangkan di sini 4x pangkat 4. Jadinya kalau misalkan metode Horner, hasil baginya yang di bagian pertama itu selalu berkurang 1. Sehingga kalau misalkan kita udah sederhanain hasilnya itu, hasil baginya adalah segini. Dan sisanya itu min 5/2. Nah, untuk selanjutnya itu adalah teorema sisa. Di mana teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa ini adalah sebagai berikut. Nih, misalkan suku banyak fx dibagi dengan px. Memberikan hasil bagi hx dan sisanya itu dilambangkan dengan sx. Maka akan diperoleh fx itu sama dengan px dikali hx ditambah sx. Nah, jika fx suku banyak berderajat n dan px adalah pembagi berderajat m dengan derajat m ini kurang dari m lebih kecil daripada m, maka dia peroleh hx-nya itu adalah hasil bagi derajat m min n. Sx-nya itu adalah sisa membagi per derajat maksimum m min 1. Syarat pembagi menggunakan teorema sisa terdapat dengan dua cara. Yang pertama, pembagian dengan x min. Di mana teori sisa bagian satu ini berbunyi jika suatu banyak x berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya x sama dengan fk. Sisa fk adalah nilai suku banyak x sama dengan x sama dengan k yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema atau bagan. Kemudian yang kedua, pembagian dengan a x tambah b. Teorema sisa dalil ini berbunyi jika suku banyak berderajat n dibagi dengan ax tambah b, maka sisanya itu x sama dengan f kali min b per a adalah nilai suku banyak untuk x sama dengan min b per a yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema bagan. Nah, untuk contoh soalnya di sini, carilah sisa pembagi suku banyak x pangkat 8x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5 dengan x tambah 2. Pembahasannya jadi gini. Kalau misalkan kita tulis x tambah 2, berarti x-nya itu sama dengan min 2. Nah, tinggal kita masukkan x-nya ke dalam soal, yang dimana di sini terdapat 8x pangkat 3 min 2x pangkat 2 tambah 5. Kita ganti x-nya ini menggunakan min 2. Jadi f min 2 itu sama dengan 8 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 2 pangkat 2 tambah 5. Nah, 2 pangkat 3 ini kan 8 ya. 2 kali 4, 4 kali 2, 8. Karena dia negatif, berarti kalau negatif, pokoknya pangkat ganjil. Kalau misalkan dikali dengan negatif, hasilnya tetap negatif. Sedangkan kalau misalkan dipangkatkan dengan genap, maka hasilnya jadi positif. Jadi 8 dikali min 8. 8 kali min 8 itu sama dengan min 64. 2 pangkat 2, 4. 4 kali min 2, min 8. Terus 5. Nah, jadi min 4 dikurang 8 ditambah 5 itu hasilnya min 67. Jadi sisa x-nya itu f min 2 sama dengan min 67. Nah, kemudian soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nora. Lihat. Oke, jadi lanjut. Ini ada contoh soal teorema sisa
carilah sisa pembagi suku banyak 8x3 min 2x kuadrat 8x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 5 dengan x plus 2. Jadi karena x plus 2, jadi x-nya itu sama dengan min 2. Nah, jadi 8 itu diturunin jadi 8 dibagi 8 dikali min 2 jadi min 16. Terus min 2 ditambah min 16 jadi min 18. Terus min 18 dikali min 2 lagi jadi 36. Karena min ketemu min jadi 36. Terus 0 ditambah 36 sama dengan 36. Terus 36 dikali min 2 lagi jadi min 72. Terus jadinya 5 ditambah min 72 sama dengan min 67. Jadi sisanya F min 2 itu sama dengan min 67 menggunakan teorema sisa. Terus selanjutnya itu ada teorema faktor. Nah, teorema faktor itu dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx-nya adalah faktor dari Px. Jika Px sama dengan Fx, jika Px sama dengan Fx dikali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Terus selanjutnya itu ada contoh soal teorema faktor. Jika salah satu akar dari Fx ada sama dengan x pangkat 4 ditambah mx pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Langkah pertamanya itu yaitu carilah terlebih dahulu nilai m dengan substitusi polinomial f2 sama dengan 0. Karena nilai 2 termasuk akar dari fx, maka diperoleh, jadi f2 kan sama dengan 0. Jadi 0 tinggal dimasukin ke 2-nya itu tinggal dimasukin ke setiap yang ada x-nya. Jadi diganti dari ini kan x pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 ditambah m kali 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 dikurang 6. Jadi 0 sama dengan 8m, m itu sama dengan 0. Karena 0 dibagi 8 sama dengan 0. Gitu. Terus lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk menentukan faktor atau akar lainnya, yaitu jadi kita menggunakan metode Horner yang kali ini. Jadi ini sama kayak yang tadi, cuman ini di 2 kali metodenya. Jadi yang pertama ini 1 diturunin jadi 1 juga. Terus 1 kali 2 jadi 2, 0 tambah 2 jadi 2, 2 kali 2 jadi 4, min 6 ditambah 4 jadi min 2, min 2 dikali 2 jadi min 4, 7 ditambah min 4 jadi 3, 3 dikali 2 jadi 6, min 6 ditambah 6 jadi 0. Terus diturunin lagi, diulang metode Horner 1 kali lagi. Jadi 1 diturunin jadi 1, dikali min 3 jadi min 3, 2 ditambah min 3 jadi min 1, min 1 dikali min 3, karena min ketemu min jadi plus, jadi 3, min 2 ditambah 3 jadi 1, 1 dikali min 3 jadi min 3, 3 ditambah min 3 jadi 0. Nah, sehingga faktor x yang lain adalah x min 2, x plus 3, dan x kuadrat min x plus 1. Jadi karena itu faktor lain dari akar linearnya adalah minus 3. Jadi sekian presentasi polinomial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu Risma.